Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberi jatah usia kepada kita. Oleh karena itu, kita terus-menerus bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat yang tidak terhingga. Baiklah, para bunda, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang kecerdasan visual spasial. Apa itu kecerdasan visual spasial? Adalah kecerdasan yang ditandai dengan kepekaan, ya, mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasikan persepsi awal. Jadi anak yang cenderung memiliki kecerdasan ini, dia menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, kemudian juga apresiasi seni, kemudian juga menyukai desain dan denah. Ya. Ini anak yang disebut memiliki kecerdasan visual spasial, jadi cerdas dalam gambar dan ruangan. Ya. Jadi entah memang begitu Allah menakdirkan kepada seorang anak ketika dia lahir ke alam dunia, kemudian berkembang fisik dan tubuh, fisik dan mentalnya, berkembang pula kecerdasan otaknya. Ya. Maka tidak ada anak yang tidak cerdas. Ya. Jangan iri kepada seorang anak yang ditakdirkan oleh Allah. Anak itu misalnya dia pandai menari, anak itu kemudian juga pandai dia menjuarai lomba, ya, sementara anak kita belum terlihat kecerdasannya. Ya. Dalam hal ini tidak perlu gelisah, tidak perlu resah, ya. Apalagi merasa rendah diri. Ya. Ada saatnya ketika anak diberi rangsangan untuk mengembangkan kecerdasannya, dia akan mampu, ya, dan bisa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Ya. Oleh karena itulah, ya, mengkaji tentang kecerdasan visual spasial ini, Bunda bisa melihat ketika anak sangat menyukai kepada seni lukis. Coba saja, ya, kalau diberikan tugas untuk menggambar, anak yang memiliki bakat kecerdasan visual spasial ini, dia akan melaksanakan, ya, tugas itu sebaik-baiknya. Ya. Kemudian dia juga merancang, membuat sketsa, ya. Entah mungkin membuat gunung, membuat awan, atau membuat bangunan. Ya. Kemudian dia senang bermain game, ya, di ruangan. Ya. Dan cara berpikirnya itu berpikir secara imajinatif. Ya. Dia selalu berupaya angan-angannya itu berkembang. Ya. Apapun yang dia lihat, kadang menimbulkan pertanyaan bagi dirinya sendiri. Ya. Sehingga untuk mengungkapkan rasa penasaran itu, maka dia mencoret-coret. Ya. Dan ini memang dirasakan sekali ketika saya berada di kelas anak-anak usia dini. Ya. Kita beri tugas kepada mereka, maka ada anak yang sangat senang sekali ketika dia membuat gambar bangunan, membuat rumah-rumahan, ya, atau dia menciptakan sendiri sebuah binatang yang dia sukai. Entah itu misalnya seekor kucing, ya, entah itu dia sangat menyukai kelinci, ya, dia menggambar. Nah, inilah, ya, bentuk kecerdasan visual spasial. Ya. Ya. Bunda memahami tentang anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini, ya, dapat diketahui melalui observasi.
Ya. Coba perhatikan setiap hari, ya, bagaimana kemampuan anak dalam menangkap warna, kemudian mampu memadukan warna-warna, ya, ketika dia membuat satu gambar, ya, atau mendekorasi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, senang dia mencoret-coret, ya, menggambar yang menjadi khayalannya, entah menggambar kapal terbang atau dia senang kepada satu tokoh, sehingga dia menggambarkan tokoh itu dengan khayalannya. Ya mungkin gambarnya hanya coret-coret, tetapi dia sudah terlihat ada bentuk. Nah, itulah yang disebut dengan kecerdasan visual spasial. Ya. Dia juga sangat memahami arah dan bentuk. Ya. Ketika dia sedang menggambar, ya, dia paham bentuknya bagaimana dan arahnya bagaimana. Nah, ini. Ya. Kemudian juga mampu menciptakan seperti tadi saya sebutkan bentuk kapal terbang atau rumah, mobil. Ya. Semua jenis binatang boleh jadi dia sudah apa dan mencoba untuk dikhayalkan dengan gambar yang dia bisa. Ya, inilah, ya. Bagaimana belajar menghadapi anak yang memiliki kecerdasan seperti ini? Maka yang harus Bunda lakukan adalah memberi kesempatan untuk banyak dia mengembangkan kecerdasannya itu. Salah satunya adalah dengan menggambar apa yang dia sukai. Ya. Kalau perlu beri warna, apa yang sebenarnya dia ingin dibuat warna itu, biarkan. Ya. Dia mengembangkan warna yang ingin dia ciptakan sendiri. Disitulah akan tumbuh kreativitas. Ya. Kemudian juga ini yang perlu dipahami, bahwa otaknya anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini memang dirancang sedemikian hebat. Allah itu menciptakan sel-sel otak itu luar biasa. Ya. Makanya pantas kalau ada satu doa di dalam Al-Quran, Subhanaka fakina adabana, Maha suci Engkau ya Allah. Gitu. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi Allah merancang segala sesuatu itu ada maksud dan tujuan. Ya. Dengan satu doa yang diajarkan oleh Allah tadi, ya, lengkapnya doa itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini tercantum dalam surat Ali Imran ayat 190. Ya. Ketika Allah menggambarkan tentang proses penciptaan alam semesta ini yang luar biasa hebat, maka orang yang beriman dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta, apa yang kau ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Maka faqina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Itulah para bunda, ini yang harus kita pahami tentang kecerdasan visual spasial. Anak menyukai sesuatu yang memang dia melihat gambar-gambar itu menyenangkan. Ya. Ada timbul ide-ide dalam dirinya ketika sesuatu yang membuat dia tertarik. Ya. Nah, inilah yang patut kita kembangkan ketika seorang anak terlihat kecerdasan visual spasial. Ya. Nah, tadi itu tandanya sudah saya sebutkan. Yang jelas, Bunda beri peluang dan kesempatan agar anak tersebut bisa terus-menerus mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan kemampuan melukis, menggambar, ya. Kemudian dia mencoret-coret di buku, di kertas, apapun yang dia lakukan, beri kesempatan. Karena pada saat usia dini sedang tumbuh otaknya demikian hebat.
Dan perlu saya sampaikan bahwa sel-sel otak atau sel saraf otak itu jumlah mencapai jutaan, bahkan miliaran, sedang tumbuh dan saling mengait. Dan ketika saling mengait itulah di situ akan tumbuh kecerdasan anak usia dini. Ya. Oleh karena itu, Bunda terus-menerus memberi peluang kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang memang sangat kita harapkan menjadi anak yang soleh dan kelak menjadi anak yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya. Jangan pernah bosan untuk terus mengajarkan kepada anak didik kita, anak-anak kita yang ada di rumah, dengan satu lantunan doa yang sering kali saya ajarkan kepada siapapun ketika mempunyai anak usia dini. Rabbana Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Anak yang soleh itulah anak yang akan menyelamatkan kita kelak nanti di yaumil akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.